Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniati Nawangwulan, SKM MKes, salah satu dosen program studi D3 Administrasi Rumah Sakit Politeknik Bakti Kartini. Perkenalkan, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Marketing Rumah Sakit dengan metode Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan asesmen pembelajaran sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKTPT, khususnya di pembelajaran. Sebelum pengajaran, saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Manajemen Marketing Rumah Sakit merupakan mata kuliah wajib sebanyak 16 kali pertemuan di semester 4. Terdiri dari UTS dan UAS. Pertemuan dilakukan secara langsung di kelas. Mata kuliah Manajemen Marketing Rumah Sakit membahas konsep prinsip, strategi, dan implementasi pemasaran pada organisasi pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit. Menghadapi persaingan industri kesehatan yang semakin kompetitif, dan mahasiswa mempelajari bagaimana merancang, mengevaluasi, dan melaksanakan strategi pemasaran yang berorientasi pada kebutuhan pasien dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan, kepuasan pelanggan, serta berkelanjutan organisasi rumah sakit dengan tetap berpedoman pada etika profesi dan regularisasi di bidang kesehatan. Mata kuliah ini mencakup konsep dasar pemasaran jasa kesehatan, analisis lingkungan pemasaran rumah sakit, kemudian perilaku konsumen layanan kesehatan, segmentasi pasar, targeting, STP, buaran pemasaran 7P pada rumah sakit, branding, dan citra rumah sakit, juga marketing digital. Manajemen hubungan pelanggan merupakan pemasaran terpadu dan pemasaran internal. Melalui pembelajaran yang bersifat teoritis dan aplikatif, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis peluang pasar, menyusun rencana pemasaran rumah sakit, mengembangkan strategi promosi yang efektif, melakukan analisis kepuasan pasien, kemudian memberikan rekomendasi strategi pemasaran yang inovatif dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan dinamika kebutuhan masyarakat. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah Manajemen Marketing Rumah Sakit yaitu yang pertama, mahasiswa bisa menguasai konsep, teori, dan prinsip strategi manajemen pemasaran rumah sakit serta karakteristik pemasaran jasa kesehatan. Yang kedua, menguasai konsep segmentasi pasar, targeting, STP, segmentasi pasar dan perilaku konsumen, komunikasi pemasaran, branding, digital marketing, kemudian CRM, dan memahami regulasi, etika, serta standar mutu pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran rumah sakit. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan ceramah SCL yang berpusat pada mahasiswa serta menggunakan studi kasus. Pembobotan evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 10% kehadiran, 10% tugas, 10% kuis, 30% UTS, dan 40% UAS dengan total pembobotan 100%. Rubrik penilaian tersebut diketahui oleh mahasiswa. Referensi perkuliahan mata kuliah ini adalah buku Manajemen Marketing Rumah Sakit, e-book Manajemen Marketing Rumah Sakit, dan artikel-artikel penelitian Manajemen Marketing Rumah Sakit.
Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran manajemen marketing rumah sakit yang dilakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan terakhir hari ini. Pada siap semangat kuliah? Siap. Oke, baik. Kita bahas tentang konsep pemasaran. Ada yang tahu konsep pemasaran terlebih dahulu? Belum. Oke, baik. Kalau belum, kita bahas tentang slide pertama terlebih dahulu tentang sub-pokok definisi pemasaran, di mana proses sosial yang di dalamnya ada individu mendapatkan apa yang mereka butuhkan, ya, untuk mempertukarkan produk yang bernilai dari pihak lain. Yang kedua, menurut Ducker, itu adalah pemasaran bukan sekedar meluaskan, namun pemasaran itu aktivitas khusus, ya, tentang keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang hasil akhir yang dicapai. Kemudian dalam bisnis tersebut hanya pemasaran dan inovasi yang menciptakan pendapatan yang lain, hanya menciptakan biaya, ya. Next, selanjutnya. Nah, sedangkan menurut Asosiasi Pemasaran sendiri, itu dikutip dari Kotler dan Keller tahun 2012, menyatakan bahwa pemasaran itu fungsi organisasi dengan serangkaian proses, di mana menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan. Untuk apa? Untuk mengolah hubungan pelanggan dengan memperuntukkan organisasi dan pemangku kepentingan. Kemudian model sederhana pemasaran sendiri menurut Kotler itu terdiri dari 5 langkah utama. Ya, pertama, memahami pasar dan kebutuhan pelanggan. Ya, selanjutnya yaitu merancang strategi pemasaran yang berorientasi terhadap pelanggan. Kemudian, membangun program pemasaran terintegrasi 4P. Ya. Selanjutnya, membangun hubungan pelanggan yang memuaskan dan menangkap nilai dari pelanggan untuk menciptakan kebutuhan dari perusahaan. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Belum ada ya, berarti masih paham ya. Next, selanjutnya adalah 5 langkah menurut Kotler dan Armstrong. Ya. Yang pertama, memahami pasar dan kebutuhan pelanggan. Jadi pasar dipahami, kebutuhan pelanggan juga dipahami. Ya, detail meneliti kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan, serta menganalisis pasar. Yang kedua, merancang strategi pemasaran yang berorientasi pada pelanggan. Jadi mengkonsep strategi suatu pemasaran. Yang ketiga, membangun program pemasaran yang terintegrasi. Ya, dengan apa? Dengan memperhatikan elemen 4P: produk, price, plan, dan promotion. Ya, untuk apa? Untuk memberikan nilai unggul kepada pelanggan. Oke, next, yang keempat itu adalah membangun hubungan pelanggan, di mana hubungan yang kuat itu menguntungkan ya, dan menciptakan kepuasan terhadap pelanggan. Oke, melalui apa? Melalui manajemen hubungan pelanggan. Kemudian, menangkap nilai dari pelanggan, di mana perusahaan mendapatkan imbalan berupa apa? Loyalitas pelanggan, ya, pangsa pasar, kemudian nilai seumur hidup pelanggan. Jadi pelanggannya setia terhadap perusahaan tersebut, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut tentang di sini ada bagian ya penganalisaan, di mana kebutuhan dan keinginan itu permintaan dari konsumen itu tentang satu produk, ya. Misal
di rumah sakit sendiri saya butuh sekali pelayanan kesehatan tentang poli umum, ya, produknya jasa kalau di rumah sakit. Ya. Kemudian si penjual itu pihak rumah sakit sendiri menjual suatu produk jasanya itu berupa nilai dan biaya berobatnya. Ya. Kemudian adanya setelah menggunakan, konsumen sudah menggunakan nih layanan poli umumnya, maka terdapat pertukaran transaksi berupa uang pembayaran dari konsumen ke pihak rumah sakit, karena rumah sakit tersebut sudah menyediakan jasa dan memberikan jasa kepada konsumen. Nah, selanjutnya itu tempatnya adalah pasar, ya, pasar jasa. Ya, kalau kita bilang karena rumah sakit itu produknya jasa, ya, masuknya ke pasar, pemasaran dan jasa seperti itu. Oke, next, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Kita lanjut. Pemasaran terdiri dari barang, jasa, dan gagasan. Yang pertama adalah pemasaran barang konsumsi, produk yang dibeli untuk penggunaan pribadi. Misal, ya, Saskia membeli keinginan produk pasta gigi, ya, karena butuh nih, sudah habis, saya ingin membeli, ya, pasta gigi. Contohnya, ya, untuk penggunaan diri sendiri. Sedangkan kalau pemasaran barang industri, industrial goods, itu adalah produk yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi produk lain. Misal, ya, kelapa sawit, ya, dibeli, ya, untuk apa? Untuk proses betul minyak, ya, bahan bakar seperti itu. Ya, ini industri sistemnya. Selanjutnya adalah pemasaran jasa, ya, servis. Nih, produk yang tidak nyata seperti waktu keahlian atau aktivitas yang tidak dapat dibeli. Keahlian bisa, ya, akupuntur, ya, pelayanan akupuntur itu jasa, ya. Nah, pelayanan di rumah sakit itu jasa, ya, jadi pelayanan jasa. Pemasaran gagasan, apa ya, Pak? Ide, ya, ya, ide. Oh, saya bisa gratis, saya punya ide konsep ini, ya, gagasannya seperti ini, diperjualkan. Namanya gagasan. Ya, oke. Next. Nah, di sini ada manajemen riset. Selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Terdiri dari apa aja sih riset pemasaran? Apa itu riset? Melakukan riset untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pasien yang mengidentifikasi peluang pasar. Jadi Pak, pengen tahu nih kebutuhan pasien itu pelayanan apa, jasa tentang apa? Oh, ternyata jasanya tentang klinik kecantikan. Nah, makanya rumah sakit mendirikan poliklinik kecantikan di situ. Betul. Kemudian sistem informasi, menggunakan sistem informasi yang efektif dan mengolah data pasien maupun layanan dan operasional rumah sakit. Sistem informasinya apa saja? SIM-RS, sistem informasi SIM-RS. Terus udah gitu IT-nya harus kuat, pendataannya di rekam medisnya dengan tenaga IT yang hebat. Kemudian apalagi cashmix-nya, data cashmix-nya tidak manual, sudah online sistemnya. Pelaporan dari rumah sakit ke dinkesnya itu sudah online, gitu ya. Nomor satu, sehat. Selanjutnya adalah strategi pemasaran, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik pasien dan meningkatkan citra rumah sakit. Nah, disinilah strateginya apa yang digunakan agar apa? Agar menarik ke konsumen. Yang pertama, lihat dulu situasi pasar, kebutuhan konsumen apa, terus disediakannya itu fasilitasnya sesuai dengan kebutuhan konsumen, serta biaya, ya, biayanya harus kompetitif, yaitu lebih murah dibandingkan pesaingnya, namun kualitasnya tetap
jaga. Ya, lanjut. Tujuan konsep pemasaran yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, pelanggan puas, dia akan balik lagi ke rumah sakit tersebut. Ya, pelanggan puas, dia akan balik lagi berobat lagi ke klinik tersebut. Ya, dan membangun loyalitas pelanggan. Gimana kalau pelanggan itu sudah loyal kepada rumah sakit ataupun klinik, ya, dia akan menceritakan ke siapa? Ke komunitasnya, ke keluarganya, ke tetangganya. Oh, pelayanan rumah sakit ini bagus ya, ternyata. Terus kemudian harganya murah, dokternya ramah, petugas administrasinya senyum sapa-sapa. Ya. Selanjutnya adalah meningkatkan penjualan dan laba. Ya, promosinya besar-besaran. Penjualan yang dilakukan itu harus sesuai standar rumah sakit. SOP-nya tetap berjalan. Ya, jangan sampai konsumennya pengen banyak, kemudian kualitasnya berkurang dan menciptakan keunggulan bersaing. Jadi setiap rumah sakit memiliki jasa yang unggulan. Misal Hermina, rumah sakit ibu dan anak, keunggulannya pasiennya adalah untuk ibu dan anak. Ya. Kemudian rumah sakit Melia untuk lansia, poli syaraf, yang paling banyak justru malah pasiennya poli syarafnya. Gitu. Ya, jadi keunggulannya lebih spesifiknya kemana nih? Ya. Rumah sakit Kartika Husada, dia keunggulannya itu adalah klinik kecantikannya, ya, poli kecantikannya. Nah, disitulah keunggulannya yang lebih ditonjolkan. Pasiennya lebih banyak dibandingkan poli lainnya, seperti itu. Ya, keunggulan namun tetap bersaing. Apa sih yang dimaksud pemasaran? Usaha yang dilakukan oleh pengusaha atau penjual, di mana dia itu mempengaruhi konsumen, ya, agar apa? Mereka tertarik, kemudian senang membeli, dan akhirnya apa? Merasakan kepuasan terhadap barang yang dibelinya. Kuncinya adalah kepuasan pelanggan. Jadi kalau pelanggan itu merasa senang nih pada suatu skincare, misalkan produk A, ya dia pasti tiap bulan akan beli lagi tuh. Bahkan akan cerita, ya, baik di IG-nya, baik di kemudian di media sosialnya. Ternyata skincare yang saya gunakan ini bagus ya, tidak ada efek samping seperti itu. Ya, oke. Next, definisi pasar atau market. Yang pertama, tempat. Ya, pasar juga merupakan orang, organisasi yang mempunyai keinginan untuk mewujudkan kebutuhan, di mana memiliki daya beli yang cukup guna, adanya suatu transaksi jual beli. Ya, ada uang, ada barang. Seperti itu. Oke, lanjut strategi penantang pasar, di mana menyerang pimpinan pasar yaitu beresiko tinggi dan imbalannya tinggi. Ya, adanya pemimpin palsu. Kemudian menyerang perusahaan atau seukuran, di mana kinerjanya kurang baik dan kekurangan modal. Ya, jadi pesaing si A, rumah sakit A dalam rumah sakit B. Dia melakukan penyerangan dalam arti banting harga benar-benar. Ya, diskon sampai 3 bulan. Nah, pesaing B di polinya, kecantikannya itu biasanya banyak nih pasiennya. Pindah deh ke rumah sakit yang ngasih harga lebih murah, ya, sehingga apa? Sehingga menyerang, itu namanya menyerang perusahaan yang seukuran sama levelnya, tapi diserang dengan biaya yang lebih murah strateginya. Selanjutnya menyerang perusahaan kecil atau distribusi lemah dan kurang modal. Contoh, ya, produk UMKM. Ya, ada juga market, minimarket. Gimana minimarket? Banting harga dengan harga diskon minyak. Ya,
perusahaan sembako minyaknya agak lebih mahal perbandingan harga, maka orang akan lebih beli di mana? Beli di market apa di tempat UMKM? UMKM, betul. Ya, jadi menyerang perusahaan yang lebih kecil atau lokal, itu sistemnya. Selanjutnya adalah strategi pengikut pasar. Di sini ada pemalsu atau duplikasi produk dan kemasan. Ya, banyak sekali contoh ya perusahaan yang mencantumkan logo yang brandnya sudah terkenal. Ya, misal ya skincare, wah lagi berkembang nih skincare si A. Nah dipaksuin dia tuh barangnya, ditempelin logo yang sama, sehingga apa? Penjualannya bukan penjualan yang sebenarnya, tapi ke yang si palsu banyak pembelinya. Ya, itu namanya pemalsuan. Ya, sehingga apa? Sehingga orang yang menggunakan, masa kok beda ya kualitasnya ya skincare ini, padahal itu produk palsu. Terus yang kedua adalah loncon, mengikuti produk atau distribusi dan iklan. Ya, gini contohnya, skincare A dan skincare B, dia produknya sama, iklannya sama. Ya, namun kualitasnya berbeda. Iklannya sama nih, ya mau pakai brand ambassador yang sama, ya. Namun produk kualitasnya berbeda. Itu sama disebut dengan platform. Selanjutnya adalah peniru, penyontek sebagian. Nyontek sebagiannya apa? Iklannya, strategi pemasarannya. Ya, oh saya pengen nih strategi si pas tadi bagus nih, ternyata nih pakai joget-joget. Nah, yang B ikut-ikutan gitu, ya kan? Nah, itu sama saja seperti meniru, mencontek sebagian. Selanjutnya adalah mengadaptasi melalui perbaikan, ya, atau penantangan. Ya, perbaikan yang ada, ya, dikemas, ya. Jadi dalam arti produk yang kekurangan si Ani, produk pasta gigi si Ani ini, oh ternyata dia wanginya kurang ya, dikemas itu supaya wanginya lebih enak, tahan lama, ya kan? Nah, dilemparlah ke pasar, dijuallah ke pasar, ya gitu. Nah, oke teman-teman, materi ini sampai strategi pengikut pasar, ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Oke. Ibu, saya izin bertanya, nama saya Sri Zulaika Puspitasari. Pertanyaan saya, apa saja strategi pemasaran yang paling efektif, terutama dalam konteks rumah sakit? Oke. Ada lagi? Ibu tampung dulu satu pertanyaan. Saya izin bertanya, nama saya Muhammad Ridwan Sulami. Pertanyaan saya, apa sih yang sebenarnya menjadi modal utama dalam pemasaran rumah sakit agar dapat menarik dan sekaligus mempertahankan kepercayaan pelanggan? Oke, baik. Ibu akan jawab dulu untuk pertanyaan Sri Zulaika. Strategi apa saja sih yang harus digunakan? Yang pertama, harus adanya konten edukasi kesehatan. Ya, di mana rumah sakit menyediakan konten-konten edukasi kesehatan bagi para konsumen, baik di media sosial, ya, maupun live, ya, gitu. Media sosial melalui apa? Melalui IG rumah sakit, melalui webnya rumah sakit, kemudian live IG, itu konten sosialnya, ya. Yang kedua adalah kemitraan. Di mana pihak rumah sakit memiliki kemitraan terhadap dinas kesehatan maupun terhadap para kader puskesmas, ya, juga puskesmas rujukan, itu kemitraan, dan warga di sekitarnya, gitu, ya, itu strateginya. Yang ketiga adalah menjaga loyalitas pasien. Dimana kalau pasien itu punya rasa loyalitas tinggi, dia akan memasarkan rumah sakit dari untung, ataupun dia akan
infokan ke orang lain, oh bahwa pelayanan rumah sakit A ini bagus ya, dia biayanya bersaing, kemudian juga pelayanannya juga ramah tamah, cepat. Oke, terjawab? Sudah dijelaskan? Oke, tadi yang itu modal utamanya adalah kepercayaan konsumen. Ya, kalau rumah sakit itu tidak ada malpraktek, kemudian pendekatannya ke warga, baik RT, RW, kemudian semua organisasi di lingkungan warga, ya. Kalau konsumen juga percaya, maka otomatis konsumen itu akan berobat ke rumah sakit tersebut. Terus modalnya juga harus kuat. Jangan sampai pasien BPJS yang lebih banyak dibandingkan pasien umum. Sehingga apa? Sehingga kalau ada keterlambatan pembayaran dari pihak BPJS ke rumah sakit bisa teratasi dengan pembayaran dari pasien umum, seperti itu. Ya, modal utamanya tadi kepercayaan, yang kedua adalah uang atau dana, yang ketiga adalah fasilitas. Di mana kita melihat segmen pasar membutuhkan apa? Jadi rumah sakit menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh konsumen, ya. Biar apa? Biar efektif dan efisien. Jangan sampai ya fasilitasnya bagus, mewah, namun yang paling banyak adalah pasien BPJS dibandingkan pasien umumnya. Rugi nggak itu nantinya? Rugi. Seperti itu. Ya, yang penting kenyamanan pasien. Rumah sakit itu harus nyaman, penerapan K3-nya juga harus bagus, ya. Terus kemudian pelayanannya juga harus tidak lama dalam memberikan pelayanan, dan petugasnya harus selalu 5S: senyum, sapa, salam, santun, sopan. Seperti itu. Ya. Oke, gimana itu terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Ya. Baik teman-teman, ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke, baik kalau cukup, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Ya, nanti untuk pertemuan berikutnya Ibu akan start dulu materi, kalian baca, nanti kalian simpulkan, baru Ibu bahas di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.